Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah bagaimana cara menghadapi calon pembeli ketika barang yang dipesannya itu tidak ada ya. Jadi sering kan kita menjual barang. Nah, saat sudah dipesan di Shopee oleh calon pembeli, nah taunya barang tersebut itu tidak ada ya. Nah, berikut ini adalah caranya itu untuk membuat win-win solution ya, atau sama-sama merasa enak, merasa untung. Nah, yang pertama itu atau yang biasanya kita lakukan itu hanya mengechat dulu ya si pembelinya. Misalnya ini kan saya chat, kemudian saya contoh misalnya kalau barangnya tidak ada. Contohnya yang barangnya tidak ada itu misalnya ini. Nah, si pembeli ini kan memesan udang black coco sebanyak 3 ekor. Nah, tetapi ternyata udangnya tuh sisa satu aja yang black. Nah, masih kurang dua kan. Nah, di situ saya langsung mengechat aja, mengasih tahu bahwa udangnya itu kurang sisa satu, maksudnya yang black coco. Kemudian saya ganti dengan udang blue diamond satu sama coklat yang warna coklat itu dua. Jadi totalnya ada 4. Nah, kemudian si pembeli itu bilang oke. Nah, kalau sudah pembeli itu setuju atau oke dengan tawaran kita, itu baru kita bungkus saja. Bungkus dan kirim. Nah, untuk penggantinya itu, barang pengganti itu sebaiknya nilainya itu harus sama ya. Minimal sama dengan harga yang eh, yang diganti. Jangan timpang ya. Misalnya ikan angler penggantinya ikan cere sepasang, ikan angler sepasang penggantinya ikan cere sepasang, itu kan sangat timpang ya. Jadi sebaiknya harganya itu yang minimal itu setara. Misalnya contoh black coco saya ganti dengan udang blue diamond. Nah, itu kan harganya mirip-mirip ya. Sama. Mungkin lebih mahal udang blue diamond sedikit ya. Kemudian di sini saya kasih udang warna coklat 2 ya. Kenapa warna coklat 2? Karena secara harga itu yang warna hitam lebih mahal kalau menurut saya. Lebih mahal daripada yang warna coklat. Nah, makanya saya kasih 2 karena biar harganya setara. Nah, jadi itu intinya kita harus kasih penggantinya itu dengan yang setara, dan sebaiknya itu sudah ada persetujuan ya. Jangan belum ada persetujuan sudah kita ganti, nanti takutnya si pembeli kecewa. Misalnya di rumahnya sudah banyak udang blue diamond. Nah, kalau kita ganti dengan udang blue diamond pasti dia akan kecewa karena dia kan sudah punya. Jadi kita harus ganti itu dengan kesepakatan dulu. Kecuali kalau si pembeli tidak merespon, misalnya sudah 1 jam atau 2 jam tidak merespon, sementara kita harus segera kirim paketnya. Nah, biasanya saya nanti balas chat seperti ini, misalnya, halo Kak, barang akan segera dikirim karena sudah melewati waktunya ya. Mohon segera dibalas chatnya apakah bisa diganti atau tidak. Nah, kalau tidak dibalas selama misalnya 2 jam atau 1 jam, barang akan saya kirim ya Kak, karena takutnya nanti toko saya kena penalti karena terlambat mengirim. Jadi seperti itu saja. Jadi misalnya kalau si pembeli tidak respon, nah dijawab seperti kita apa bikin chat seperti itu aja. Lalu Kak, misalnya dalam waktu 20 bukan 24 jam karena ini instan ya. Dalam waktu 1 jam tidak dibalas, nanti akan saya kirim penggantinya ya Kak. Misalnya tadi itu udang black coco saya ganti dengan udang blue diamond. Jadi nanti ketika pembelinya mau komplain, dia pastikan buka Shopee. Nah, ketika buka Shopee dia melihat chat itu. Nah, ketika sudah ada chat seperti itu, dia pasti akan berpikir ulang. Oh, berarti ini salah saya juga yang tidak merespon chat dari penjual. Jadi eh, si pembeli itu kemungkinan besar itu akan memaklumi ya. Kemungkinan besar karena ada juga yang mungkin tidak mau
mengalah ya. Nah, jadi kita pakai solusi tadi itu win-win solution. Jadi saling komunikasi dulu biar tidak terjadi salah paham. Yang kedua itu karena yang saya jual itu biasanya berhubungan dengan binatang atau tumbuhan. Selain jumlah, itu biasanya juga ukuran ya. Oh, contohnya misalnya ukurannya eh, besar, di foto besar sementara yang kita kirim barangnya kecil. Karena kan memang namanya tumbuhan sama hewan itu kan bukan barang pabrik ya. Misalnya seperti gelas. Gelas itu kan kalau dicetak sama pabrik kan ukurannya kan sama. Tetapi kalau kayak hewan sama tumbuhan itu kan biasanya ukurannya beda-beda. Contohnya misalnya nih ya, contohnya misalnya saya cari dulu contohnya ini. Jadi si orang tersebut membeli bibit kencur ya. Nah, sayangnya bibitnya kencur itu yang ada di tempat saya itu tinggal yang ukurannya kecil. Yang di foto itu sudah laku terjual. Nah, otomatis sebagai penjual kita harus berkomunikasi dulu dengan pembeli ya. Nah, kencurnya sisa yang masih kecil, nggak apa-apa kah? Nah, kenapa Bu? Kenapa saya bilang eh, tolong dibatalin Kak, kencurnya sisa yang kecil itu kita tidak bisa bilang seperti itu karena nanti akan kena hukuman penalti sama si Shopee ya kalau kita bilang tolong batalin pesanannya karena barang atau ukurannya berbeda itu karena kena hukuman. Jadi kita harus bilangnya seperti ini tadi. Kencurnya sisa yang masih kecil gak apa-apa kah? Nah, kalau si pembeli itu tidak mau pasti dia akan membatalkan. Tetapi si pembeli di sini bilang dengan kalimat yang kecil dengan harga yang sama kah? Yang sama Kak. Nah, kemudian saya jawab sama, tapi ada bonusnya. Nah, karena ukurannya kecil itu saya kasih bonus. Misalnya itu kan ada 2 bibit ya. Nah, saya kasih bonus mungkin jadi 3 atau 4 karena ukurannya kecil. Nah, jadi si pembeli akhirnya setuju. Baik, Kak. Jadi nanti si pembeli tidak akan komplain karena sudah ada nih persetujuan ini. Nah, jadi ketika sudah terjadi persetujuan, nah baru saya bungkus paketnya. Jadi intinya seperti itu. Jadi ketika barangnya tidak ada, itu jangan langsung kita ganti ya. Atau ukurannya berbeda, jangan langsung kita ganti. Tetapi sebaiknya kita cek dulu. Karena nanti si pembeli pasti akan komplain kalau tidak cek dulu. Misalnya warnanya beda, ukurannya beda, jumlahnya bukan jumlahnya apa tuh diganti dengan ini. Nah, jadi itu. Jadi itu hanya sharing pengalaman. Jadi bagaimana agar nanti tidak terjadi konflik dengan pembeli ya. Jadi nanti yang terjadi adalah win-win solution. Jadi semuanya dapat eh, solusi. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih sudah menyimak. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.